Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat diskusi kembali mengenai pembelajaran anatomi tumbuhan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas materi mengenai Correlation of Multiple Intelligence Profiles on Initial Conditions of Plant Anatomy Practicum to the Needs of a Blended Learning Digital Microscope. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdullah Saipul Anhar, Aida Syifaul Fajriyah, saya sendiri Ainu Zakiyah Maulidiyah, Alvina Nur Fajriati, Fahri Tresna Irawan, dan Firial Rifdah Rahman. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang. Hasil studi pendahuluan diketahui bahwa praktikum anatomi tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya menunjukkan kelemahan kecerdasan ganda siswa dalam melakukan pengamatan, seperti kecerdasan logika matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan fisik kinestetik, dan kecerdasan naturalistik intelijen dalam fisika kinestetik. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan survei kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan dan survei kebutuhan mikroskop digital berbasis blended learning. Hasil berbagai penelitian mikroskop digital menunjukkan bahwa sistem mikroskop virtual meningkatkan produktivitas belajar, efisiensi belajar, berpikir kritis, kemudahan komunikasi, dan kepercayaan diri siswa. Karena slide mikroskop virtual mudah dinavigasi dan gambar virtual kualitasnya lebih baik dari mikroskop normal. Aplikasi interaktif mikroskop smartphone dapat memfasilitasi stimulasi eksplorasi pengamatan mikroskop organisme. Desain interaktif mikroskop smartphone ini menggabungkan unsur pembelajaran mikroorganisme dan permainan. Penggunaan anatomic force mikroskopi atau AFM di kelas biologi dapat meningkatkan kecerdasan majemuk, yaitu siswa dapat mengamati secara langsung struktur nanoskala nano. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan sains untuk membuktikan bagaimana struktur mikroskala nano bekerja pada sampel biologi yang berkaitan dengan engineering, penerapan engineering, serta aplikasi pembelajaran berbagai struktur mikronano. Selanjutnya yang ketiga, terbentuknya pengalaman siswa dalam proses pembelajaran yang dapat bermanfaat dalam pembelajaran sains. Mikroskop epiluoforensi dapat memotivasi belajar dan melakukan penyelidikan ilmiah siswa. Selanjutnya, yang kedua yakni metode penelitian. Populasi penelitian ini adalah 35 kandidat guru pendidikan biologi menggunakan instrumen respon angket untuk mengetahui respon profil kecerdasan majemuk, kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan, dan profil kebutuhan mikroskop digital blended learning. Untuk prosedur penelitiannya, yakni pada tahap pertama, mencari referensi dalam menentukan masalah untuk dapat mengidentifikasinya. Tahap kedua, peneliti menyiapkan semua alat penelitian. Tahap ketiga, instrumen penelitian digunakan pada kelas eksperimen. Tahap keempat, memperoleh dan menganalisis data untuk mengetahui profil kecerdasan majemuk, kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan, profil kebutuhan siswa akan mikroskop digital berbasis blended learning, dan untuk mengetahui hubungan profil kecerdasan majemuk kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan untuk kebutuhan mikroskop digital berbasis blended learning. Lalu pada tahap kelima, setelah data dianalisis, maka diperoleh hasil penelitian. Analisis data hubungan profil kecerdasan majemuk pada kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan terhadap kebutuhan mikroskop digital berbasis blended learning dianalisis secara kuantitatif dengan uji korelasi bivariate Pearson. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan. Berdasarkan hasil survei kebutuhan mikroskop untuk memudahkan praktikum anatomi tumbuhan menunjukkan bahwa mahasiswa sangat membutuhkan mikroskop digital karena dapat mempermudah dalam melakukan pengamatan sel, mempermudah dalam memvisualisasikan gambar simpanan dengan mudah dan jelas, memudahkan lebih mudah mengidentifikasi hasil simpanan, mempermudah dalam mengukur dan menghitung benda yang diamati. Kelebihan mikroskop digital ini, penggunaan automatic force microscopy (AFM) dapat meningkatkan kecerdasan di kelas biologi, serta meningkatkan produktivitas siswa dan meningkatkan efisien belajar. Kekurangan mikroskop digital, yang pertama, kurangnya kecerdasan ganda siswa dalam melakukan pengamatan, seperti kecerdasan logika matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan fisik kinestetik, dan kecerdasan naturalistik.
Kedua, siswa merasa tidak dimudahkan dalam menghitung jumlah sel, menganalisis sel, dan mengukur berbagai bentuk sel, yang berarti kecerdasan logika matematis siswa belum terfasilitasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hasil pengamatan. Yang pertama ada hasil survei pendahuluan pembelajaran praktikum anatomi tumbuhan. Instrumen yang digunakan untuk mensurvei kondisi awal pembelajaran praktik anatomi tumbuhan adalah instrumen angket yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 yang pernah mengikuti praktikum anatomi tumbuhan dengan jumlah responden 35 orang dari program studi pendidikan biologi IAIN Syekh Nurjati. Kemudian hasil rekapitulasi respon kondisi awal pembelajaran praktik anatomi tumbuhan yang diikuti oleh 35 mahasiswa, yaitu mahasiswa yang memiliki dengan kuat setuju atau sangat setuju sebanyak 1,07%, setuju sebanyak 2,50%, tidak setuju sebanyak 77,50%, dan dengan kuat tidak setuju atau sangat tidak setuju sebanyak 18,93%. Kemudian berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa hasil analisis rekapitulasi analisis data respon siswa terhadap kondisi awal pembelajaran praktikum anatomi tumbuhan, yaitu sebagian kecil siswa memberikan tanggapan sangat banyak pada tanggapan setuju dengan tanggapan positif. Sebagian besar siswa menjawab tidak setuju dan tidak sangat setuju dengan tanggapan negatif. Kemudian dapat dilihat hasil analisis yang ditujukan persentase hasil survei, yaitu 23,43% dengan kategori rendah. Baik, kemudian dilanjutkan dengan rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil pengamatan yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudari Aida. Selanjutnya yaitu mengenai survei permintaan mikroskop. Instrumen yang digunakan untuk survei kebutuhan mikroskop dalam memfasilitasi pembelajaran anatomi tumbuhan adalah sama seperti survei sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jenis mikroskop yang dibutuhkan mahasiswa dalam praktikum anatomi tumbuhan. Hasil rekapitulasi kebutuhan respon mikroskop digital berbasis blended learning praktikum anatomi tumbuhan, yaitu mahasiswa yang memilih dengan sangat setuju sebanyak 36,15%, yang memilih setuju sebanyak 46,62%, yang memilih tidak setuju sebanyak 8,11%, dan yang memilih sangat tidak setuju sebanyak 3,72%. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa hasil rekapitulasi data respon siswa terhadap kondisi awal pembelajaran anatomi tumbuhan, yaitu sebagian besar siswa memberikan respon setuju dan sangat setuju dengan respon yang positif, dan sebagian kecil siswa menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan tanggapan yang negatif. Kemudian dapat diketahui hasil analisis yang ditujukan pada presentase hasil survei yaitu 79,84%, di mana kategori tersebut dapat dikatakan dengan kategori tinggi. Kemudian selanjutnya korelasi profil multiple intelligence pada kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan dengan kebutuhan mikroskop digital blended learning. Untuk mengetahui hubungan antara profil kecerdasan ganda pada kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan dengan kebutuhan mikroskop digital blended learning, dilakukanlah uji korelasi Pearson bivariate. Dari uji tersebut, berdasarkan nilai signifikansi tabel, diketahui nilai sig antara kondisi awal kecerdasan ganda pada praktikum anatomi tumbuhan atau X dengan kebutuhan siswa terhadap blended learning atau Y mikroskop digital adalah 0,039. Di mana 0,0319 itu kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan. Artinya terdapat hubungan yang signifikansi antara profil kecerdasan majemuk kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan terhadap kebutuhan mikroskop digital berbasis blended learning. Kesimpulan, profil kecerdasan majemuk kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan berkriteria rendah. Profil kebutuhan mahasiswa blended learning mikroskop digital kriteria tinggi, dan ada hubungan yang signifikan antara profil kecerdasan majemuk kondisi awal praktikum anatomi tumbuhan terhadap kebutuhan akan mikroskop digital pembelajaran campuran.